Nah sekarang ini nakama, bayangkan langit Konoha yang retak oleh ledakan cakra yang mengiris tersebut itu menandakan datanya ancaman yang tak pernah terbayangkan. Dalam kabut yang luar biasa itu, sosok ancaman villain terakhir itu Jura yang muncul, entitas yang lahir dari Ten Tails. Namun jauh lebih berbahaya lagi ya, karena sosok ini berhubungan dengan entitas-entitas besar lainnya. Monster pemangsa cakra, makhluk cerdas dengan rahasia ingin tahu luar biasa yang tak pernah terpuaskan. Nah, Boruto Uzumaki kini telah menguasai kekuatan baru berkat pelatihan dengan Kashin Koji kan. Menyadari betul bahwa pertarungan kali ini berbeda. Bukan lagi soal mengalahkan musuh dan kekuatan kasar saja, tetapi kali ini hubungannya antara tentang tunas dewa atau mempelajari lebih dalam tentang detail manusia, ninjutsu, shinjutsu, atau bahkan sesuatu yang tersembunyi dari klan Otsutsuki. Nah, Jura sekarang ini menjadi lebih menarik lagi. Dengan Hiraishin yang sempat dikeluarkan di chapter kemarin, melawan Jura tentu bukan tantangan yang mudah. Bahkan dia sempat kalah loh. Di hadapannya Jura sudah berdiri dengan senyuman dingin, dengan buku catatan mungkin ya, dan juga senjata-senjata yang masih belum dikeluarkan semuanya. Apa yang ngebuat Jura ini lebih menarik daripada Kaguya atau bahkan Isshiki Otsutsuki cuy? Nah, ini bakalan seru loh. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain di hati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh: Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex terutama fanfiction nih. Sementara Shonen Odyssey, nanti kita akan review anime, manga, dan juga manhwa lainnya dalam versi bahasa Inggris. Oke, kita tunggu kalian juga muncul di sana pula. Let's go, kita masuk pembahasannya. Nah sekarang ini bayangkan nakama, langit Konoha yang terbelah oleh kilatan cakra ketika ancaman baru menampakkan dirinya, ngebuat siapapun bertanya-tanya apakah seseorang yang disebut villain sekarang ini lebih berbahaya daripada era Tendopen kala itu. Ya, kehadiran Jura kala itu mengesankan ya, sosok yang lahir dari Ten Tails sendiri, sekaligus tunas pertama pohon dewa yang tumbuh sebelum waktunya. Jura itu tidak sekedar makhluk pemangsa cakra, ia memimpin para Shinju, nah hibrida cerdas yang muncul dari cakar Ten Tails berkat eksperimen Code yang notabene juga ada cakra Shinjutsu Shibai di sana. Alhasil muncullah evolusi pohon dewa. Mereka menandai awal bencana karena setiap Shinju menandam rasa ingin tahu sebesar kerakusan mereka yang menyedot kekuatan para ninja dan bumi sendiri. Sejak awal cerita Double Vortex yang nakama, Boruto hanya memiliki satu rencana: menghancurkan tubuh utama Ten Tails sebelum Shinju sempat berkembang secara penuh. Itulah fase awalnya. Firasa itu datang berarti kekuatan baru Kashin Koji Ten Direction 10 arah tersebut, sejenis penglihatan masa depan yang menampilkan kilasan-kilasan secara detail. Nah, dengan petunjuk tersebut, Boruto itu membutuhkan Code hingga ke dimensi Jubi ya, menggunakan teknik Hiraishin. Ia berharap sempat menebas akar dari sebuah malapetaka besar tersebut. Namun nasib menertawakan persiapan tersebut ya, karena sesampainya di sana, para Shinju justru lahir di depan matanya, dipimpin langsung oleh seseorang yang kelak dikenal sebagai Jura. Tak seperti Jubi Ten Tails lainnya yang hanya hendak menelan pos saja itu ya, Shinju Jura itu berbeda. Shinju ini sadar diri, memahami lingkungan, bahkan mempelajari rasa dan emosi loh. Rasa haus pengetahuan melebihi naluri mereka mencaplok Boruto maupun Kawaki sebagai Otsutsuki. Evolusi aneh ini diduga tercetus dari karma putih milik Code, sebuah stempel yang tampaknya mengacaukan rancangan asli Otsutsuki sendiri. Nah, lebih menakutkan lagi sob, Shinju tidak perlu makan Otsutsuki untuk berevolusi menjadi pohon dewa. Prosesnya itu berjalan otomatis. Planet kini bagaikan bom waktu. Untuk mematikan hitung mundur hanya ada dua cara memang: menumbangkan Jura sebelum ia matang sempurna. Masalahnya tak satupun shinobi yang mampu berdiri sejajar dengannya saat ini. Bahkan Boruto sendiri tersungkur dibuatnya, dan di chapter 22 sudah diperlihatkan ya bagaimana pertarungan singkat di antara mereka. Sekedar pengingat nakama, Boruto sudah cukup kuat menahan Code dalam wujud terkuatnya. Code yang tanpa limiter diklaim melampaui Jigen kan. Jigen seperti semua orang tahu
tahu pernah mengalahkan Naruto Sasuke sekaligus, sesuatu yang tak pernah dicapai musuh lain. Jika Boruto versi basis dapat melakukan code itu, lalu Jura menghancurkan code tanpa berkeringat aja nih, skala kekuatan pun jelas terdefinisi ulang kan. Banyak yang sempat meremehkan Jura karena sebelumnya ia hanya berurusan dengan tim 10 yang masih hijau dan Himawari yang muda tersebut. Pertarungan itu sekedar pengejarannya aja nih. Tim 10 sibuk melindungi Himawari ketika gadis itu baru membangkitkan kekuatan Kurama. Begitu Jura berhenti bermain-main, Himawari tak sempat menyentuhnya lagi kan, dan Boruto harus melompat menyelamatkan adiknya itu tadi. Kawaki pun dilumpuhkan dalam satu tebasan. Meski tubuhnya sudah diperkuat Amado hingga taraf pertahanan maksimal ya, itu semuanya tak bekerja pada Jura. Dari sudut pandang awam, Rektor itu cukup terbukti ya, namun pengamat kritis mulai menilai uji coba itu belumlah layak disebut sebagai kekuatan puncak dari Jura. Lawan yang sesungguhnya hanyalah Boruto atau barangkali Demon kan. Kini Boruto sudah lebih dulu menerima tantangan tersebut. Karena ya nakama, segala jurus yang dilepaskan Boruto dimentahkan mudah, bahkan Rasengan Uzuko andalan pamungkasnya itu dikalahkan oleh Jura. Kecepatan Boruto yang sempat tak terdeteksi itu terasa lamban di mata Jura kan. Hiraishin pun gagal menciptakan celah yang ngebuat seluruh dunia itu bergidik lagi. Tiap laga mempercepat pertumbuhan inteleksi Jura itu, menambah daya dan membuka teknik-teknik barunya. Sebagai makhluk baru, ia menyerap data sekeliling laksana spons tersebut, setiap emosi manusia, konsep cinta, sampai filsafat seorang shinobi. Penciptanya sendiri, Kimoto Sensei, itu bahkan menyebutkan Jura itu menyimpan buku catatan kecil berisi hal-hal yang menarik perhatiannya dari hari ke hari. Referensi itu tampak di arena ketika Jura menyebutkan nama Hiraishin secara cepat, seolah-olah sudah ngebaca manual teknik dari Minato Namikaze. Jadi emang mustahil hanya dari melihat sekilas saja, artinya ia telah meneliti, menelaah, lalu mensintesis pemahaman layar cendekia di medan peperangan. Para Shinju lain belum sejauh ini kan. Perbedaan tahap evolusi terlihat jelas antara Matsuri yang terbelenggu rasa sayang dan Hidari yang dingin itu. Matsuri tercekal ketika menghindari target karena gelora emosi itu, sedangkan Hidari mampu dan juga maju tanpa ragu menghadapi Sarada kan. Jura itu berada di tingkat berikutnya, sanggup mengenali perasaan, menimbang resiko, tapi tetap menguasai logika kala bertempur. Itulah yang menarik. Riset konstan, regenerasi pohon, dan bakat tempur memadukannya menjadi musuh paling lengkap sejak era Kaguya Otsutsuki. Nah, informasi tentang Jura itu mungkin tak sevariatif ninja klasik lainnya, namun secara overpower dia itu luar biasa loh. Sebagai makhluk yang baru aja muncul, dia itu menguasai Mokuton, tapi memakainya seperti serangan-serangan berkecepatan tinggi dengan mudah bisa dilakukan. Jadi itu akan sangat sulit dihindari bahkan oleh Boruto sendiri kan. Batangan kayu itu memang bisa dihancurkan Rasengan biasa, namun volume serta timing membuat pengguna itu terpaksa melakukan serangan-serangan ofensif di sana pula. Nah, di chapter 22 itu Boruto aja kesusahan ketika Mokuton itu dikeluarkan. Kita ingat bahwa senjata sebenarnya ialah sinar Yubidama, itu mini proyektil pekat cakra yang meluncur secepat kilat. Cukuplah untuk menembus dada Boruto pula kan. Jika terkena, ledakan kecilnya itu hampir merenggut nyawa Boruto kan, menunjukkan kombinasi kecepatan dan daya rusak itu luar biasa. Selain itu nakama, klaim akses ke tanda cakaran code itu memungkinkan Jura berpindah-pindah ke antar dimensi ya, memperluas jangkauan keancaman pula. Di dalam dimensi Jubi, akar pohon terus memperbaiki tubuhnya, ngebuat kerusakan besar pun pulih seolah-olah waktu bisa diputar balik kan. Nah, dengan semua faktor ini nakama, keberagaman justru tidak lagi krusial lagi. Tidak ada yang bisa melukai cukup dalam, dan itulah masalah inti tersendiri. Dunia ninja akhirnya mengakui sebuah sosok tak terhentikan baru saja menebar bayangan di atas 5 negara besar lainnya. Jelas ya, Boruto sendiri menyadari kekuatan saat ini belum memadai. Taktik mesti berubah dari dual frontal menjadi strategi cerdasnya. Kemungkinan terbesar itu adalah memutus akar evolusi Shinju, entah dengan segel khusus atau penghancuran inti tental itu tadi. Namun melakukan itu berarti menembus penjagaan Jura ya. Tugas yang bahkan Kage senior pun mungkin enggan sukarela melakukannya. Diskusi meletus di balik tirai sendiri. Adakah pahlawan masa silam yang mampu ada yang masih hidup menantang raksasa baru ini? Ya, nama Hashirama seringkali muncul ya. Begitu pula Naruto Mode Baryon serta Maegai pembuka gerbang ke-8. Meskipun begitu, teori tinggal teori kan. Jura terus bertumbuh sekarang ini, sementara figur lama tetap terikat batasan fana kan. Latar belakang kekuatan Jura pun memicu debat panjang. Apakah Karma Putih benar-benar percikan kode Otsutsuki yang belum terpetahkan tersebut?
Jika benar, maka setiap detik berlalu memberikan kesempatan karma itu menuju ulang menulis tersebut nih, hukum kekuatan dan memperkaya struktur DNA Shinju itu sendiri. Dampaknya jelas ya, terlihat pada rasa ingin tahu mereka. Dampaknya jelas terasa pada rasa ingin tahu mereka itu kan. Nah, dengan metode seperti itu, Jura itu menganyam pemahaman tidak hanya tentang ninjutsu tetapi juga sejarah, hubungan dan kelemahan musuhnya. Pada akhirnya, pertempuran melawan Jura tidak sekedar soal cakra besar, perlombaan informasi di mana sang pohon berjalan di depannya. Boruto mempelajari kenyataan pahit setelah setiap jurusnya dipecahkan, seolah-olah Jura ngebaca bab demi bab bukunya lebih cepat lagi. Terdesak ya jelas ya, Boruto menilai perlu melewatkan gilirannya sendiri, mundur mencari bantuan atau menemukan artefak kuno yang bisa mengekang Shinju tersebut dengan kekuatan yang magis pula. Sementara ini Jura menikmati pertarungan seperti murid yang bersemangat itu ya, mencatat reaksi, mengukur jarak dan menyesuaikan corak serangan berikutnya. Rekan-rekan Shinju lainnya walau masih jauh mengambil pelajaran setiap skenario, menambah basis dan juga kolektif kekuatan mereka. Nah, orang-orang desa menyaksikan laporan intel yang setengah percaya bahwa Tentel Jubi kini bertenaga akal dan bukan sekedar hewan raksasa pula. Kehadiran kesadaran itulah ngebuatnya semuanya menjadi lebih menakutkan lagi. Kecepatan adaptasi Shinju dan juga cerita lama tentang Kaguya memperangkap shinobi dalam mimpi hanya saja kini versi lebih kesat lagi dengan adanya kemunculan Jura kan. Teknologi-teknologi seperti itulah yang dinantikan bisa mencegah dan melawan pertumbuhan kekuatan dari Jura sendiri nakama. Nah, sekarang ini kalau melihat bagaimana keadaan di chapter 22 kemarin setelah Boruto benar-benar tidak mampu mengalahkan Jura dengan teknik terkuat Uzuiko-nya, Jura sendiri mengatakan bahwa teknik tersebut mirip cara kerjanya dengan Bijudama atau bahkan Jubi Dama miliknya. Itulah kenapa dia bisa menghindarinya kan. Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana perbandingan dengan Kaguya atau Isshiki yang tak terhindarkan lagi, tapi Jura tetap aja memulai langkah baru, evolusi tanpa Tuan Otsutsuki, tanpa bantuan mereka kan. Bisa aja malah mereka itu melawan Otsutsuki tersebut pada nantinya. Hal itu menambah lapisan kecemasan jika bebas dari hierarki klan luar angkasa tersebut. Shinju dapat membentuk peradabannya sendiri. Peradaban yang lahir dari pohon cakra kemungkinan menulis hukum berbeda, di mana manusia dianggap hama di kebun mereka dan Otsutsuki juga dianggap sesuatu yang merusak. Visual tersebut menguat di benak para shinobi sendiri bahwa cabang raksasa yang menjulur menutup matahari menebarkan malam abadi, di mana kala itu sudah terjadi sejak era Mugen Tsukuyomi. Sarada Mitsuki dan rekan lainnya harusnya pada waspada kan bagaimana kekuatan luar biasa dari garis waktu yang sempat Jura katakan itu, sesuatu yang tidak hanya berkaitan dengan mental, genjutsu atau kekuatan Mokuton pula. Nah, Jura harusnya lebih dari itu karena cikal bakal masa lalunya dahulu yang notabene adalah Jubi ekor 10 dan terkait dengan Otsutsuki, Kaguya atau bahkan Isshiki. Nah, Jigen kala itu memeliharanya, tetapi dalam tubuh Jigen ada Isshiki kan. Artinya secara tidak langsung Jura atau Jubi ekor 10 dahulunya itu adalah peliharaan dari Isshiki. Namun karena sebuah evolusi itulah dan karena kesalahan code sendiri yang notabene ada Shinjutsu Shibai, di sini mereka akhirnya mendapatkan sebuah kebenaran baru, kesadaran yang humanoid tentang kebangkitan Jura yang lebih gelap lagi. Itulah yang menarik. Mungkin aja dengan kondisi sekarang ini dan juga kekuatan dari Shibai, Jura bisa lebih kuat dari Isshiki loh, tapi emang belum tentu lebih kuat dari Kaguya. Selain itu ya nakama, kita juga ingat betul bahwa Jura itu menargetkan Naruto kan. Dia sangat-sangat ingin mendapatkan cakra dan juga kekuatan dari Biju Kurama ekor 9 yang notabene ada pada Himawari. Nah, sekarang ini dia juga menginginkan Boruto sendiri dan juga kolaboratornya kan. Salah satu momen yang benar-benar diinginkan Jura untuk segera bertemu dengan kolaborator dari Boruto sendiri, karena baginya kolaborator itu adalah sesuatu momok yang selalu ngebuat Jubi sendiri dan juga para ego Jubi kesusahan dalam merencanakan rencana ke depannya. Apalagi mereka itu baru memulai hidup baru loh, tetapi informasi kebenaran-kebenaran tentangnya Boruto sendiri sudah mengetahuinya. Itulah kenapa kolaborator itu menjadi agenda tersendiri. Jura juga sudah mengutus code sendiri agar segera melenyapkan Boruto dan mendapatkan titik koordinator dari kolaboratornya. Artinya ya nakama, peran Kashin Koji ke depan itu akan sangat krusial.
Dia bahkan juga mengatakan di chapter 22 kemarin itu ketika ditanya Eida apakah Boruto bisa selamat dan apakah ini sudah selesai, Kashin Koji mengatakan ya ini sudah berakhir. Itu artinya akan ada pertemuan mungkin lanjutan di masa depan nanti antara Ojura dengan Kashin Koji. Pertempuran itu seharusnya bakalan menarik ya nakama. Peran Kashin Koji ke depannya dan juga ancaman yang menakutkan dari pertarungan lawan Jura. Karena dari apa yang dilihat Kashin Koji ya nakama, dengan penglihatan Ten Direction Jibo tersebut tidak ada cara menang apapun ketika melawan Jura jika dalam mode Boruto yang masih sekarang ini. Itulah kenapa harapan-harapan yang mungkin bisa ngebantu Boruto itu adalah Kawaki, Daemon, atau bahkan bangkitnya kekuatan magis dari karmanya tersebut. Jika karmanya bangkit itu artinya Momoshiki lah yang akan bertindak nakama. Karena ya Jura itu adalah sosok yang sepertinya akan berkaitan pada jembatan Boruto, entah untuk karma, untuk Jogan, atau bahkan sesuatu yang berhubungan dengan kehendak ilahi. Jura sudah mengatakan kehendak ilahi karena sadar betul ada sesuatu keilahian yang ngebuat Boruto tetap hidup ketika ngelawannya dan terkena Jubidama pada awal itu. Itulah kenapa ke depan bakalan menarik jika epilognya itu berbunyi seperti ini. Dunia perlahan bangkit dari bayang-bayang Jura, tapi luka yang ditinggalkan tak akan mudah sembuh. Dengan kekuatan Mokuton baru itu, pohon-pohon Shiju mungkin telah bisa aja ditumbangkan. Namun pengetahuan mereka itu akan ngebuat segalanya menjadi menarik di kisah Two Blue Vortex. Apalagi dengan keberadaan Jura yang nakama, serangan tertinggi dari ego Jubi terkuat yang pernah ada. Nah, chapter 22 aja memperlihatkan bagaimana Boruto kesusahan menghadapi Jura, apalagi di pertarungan lanjutannya. Kayaknya ke depan Jura itu nggak akan main-main lagi loh untuk menghabisi Boruto nanti kan. Dia aja sudah mengetahui rahasia dari kekuatan Uzuiko-nya. Itu artinya Jubi atau Tentel sendiri evolusinya sekarang itu benar-benar sudah tak main-main. Bisa aja selain melawan bangsa manusia, para ego Jubi juga menargetkan Otsutsuki kuat lainnya kan. Well, itu bakalan menarik sih. Dan itulah kenapa pada kesimpulannya bahwa cerita Jura bukan sekedar tentang pertarungan antara kekuatan jahat, ego Jubi aja, atau bahkan pohon dewa, tapi sebuah konsep ideologis, kesadaran, dan juga rasa ingin tahu dari sosok villain baru yang mungkin cerdasnya melebihi Pentendo nakama. Itu menarik jika sudah dibuatkan bagaimana visual animenya, kolaborasi dan juga kecerdasannya, serangan-serangan luar biasa itu bisa aja kan malah ngebuat Boruto tuh benar-benar tak berada di chapter 23 nanti. Nah, di sini pada akhirnya pesan dalam cerita ini adalah kau bisa aja mengalahkan musuh yang kuat dengan kekuatan kan, tetapi musuh yang cerdas seperti Jura itu sangat-sangat susah untuk dikalahkan. Intelektual selalu berada di atas segalanya kan. Kalian sendiri gimana? Sepakat tentang bagaimana penjelasan ini? Jadi itulah tadi nakama bahasan kita mengenai apa yang terjadi pada cerita Boruto Two Blue Vortex ke depannya ini. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.